Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi di channel Zodiak Harian. Satu-satunya di Indonesia channel yang paling aktif dan responsif menanggapi request, konsultasi, dan pertanyaan daripada teman-teman semua. Dan kali ini kita berada di hari Minggu, tanggal 15 November tahun 2020, yang dimana seperti biasa, saya akan membacakan ramalan zodiak hari ini dengan urutan masih sama seperti biasa dari zodiak Capricorn, Aquarius, Pisces sampai dengan terakhir buat kamu yang punya zodiak Sagittarius. Dan di hadapan kamu sudah ada 2 deck kartu tarot yang sudah saya acak sebelumnya untuk lebih mempersingkat durasi. Dan langsung saja kita awali pembacaan zodiak hari ini, hari Minggu tanggal 15 November tahun 2020 dari kamu yang punya zodiak Capricorn terlebih dahulu. Buat kamu yang punya zodiak Capricorn di hari Minggu tanggal 15 November tahun 2020, di sini ada 2 poin yang sepertinya terjadi di dalam kehidupan kamu di hari Minggu ini. Poin yang pertama adalah daripada segi keuangan. Di sini daripada segi keuangan harus disyukuri alhamdulillah, karena apa? Karena di pertengahan bulan November tahun 2020 ini hampir dipastikan walaupun hari libur, kondisi keuangan kamu masih dalam kondisi yang terkendali dan cukup stabil. Sehingga apa? Sehingga cash flow yang ada di dalam kebutuhan kamu sehari-hari itu tidak terlalu berantakan dan cenderung terpenuhi semuanya. Kemudian poin yang kedua, di sini ada kartu Five of Wands yang artinya apa? Ada dampak daripada hari Jumat Sabtu kemarin. Artinya apa? Ini kalau bisa saya kerucutkan lagi mungkin daripada segi pekerjaan kamu. Sepertinya memang di dalam pekerjaan kamu ada beberapa beban permasalahan yang sumbernya daripada orang-orang di sekitar kamu. Bahkan di sini kalau bisa saya katakan kamu sudah cukup baik dengan beban dan tanggung jawab kamu di dalam pekerjaan, tetapi memang orang-orang yang ada di sekeliling kamu kok sepertinya tidak bisa diharapkan untuk menciptakan suasana yang kondusif. Sehingga apa? Buat kamu yang bekerja, sepertinya harus berhati-hati dengan teman-teman yang sepertinya menghambat langkah kamu di dalam pekerjaan kamu. Dan apabila kamu Capricorn punya usaha atau berwirausaha, sepertinya kamu di sini harus bisa menghilangkan segala bentuk sesuatu yang sepertinya tidak terlalu penting di dalam sisi usaha kamu. Contohnya apa? Usaha itu kan harus mendatangkan profit, harus mendatangkan keuntungan. Nah, hal-hal yang sekiranya menghambat masuknya profit itu harus bisa kamu singkirkan. Jangan malah ketika ada sesuatu yang menghambat, nanti pemasukan kamu akan terbatas. Oleh karena itu, buat kamu yang punya usaha atau berwirausaha, segala bentuk sesuatu yang menjadikan beban daripada usaha kamu harus bisa kamu singkirkan. Dan kemudian yang terakhir untuk masalah hubungan asmara, memang di pertengahan bulan November ini hubungan asmara Capricorn bisa dikatakan cenderung biasa-biasa saja. Maksudnya cenderung biasa-biasa saja itu bagaimana? Ada masalah iya, tetapi di sini Capricorn tidak ingin membahas masalah tersebut. Karena apa? Membahas masalah tersebut sudah cukup apa ya? Bisa dikatakan sudah cukup sering. Tetapi pada endingnya masalah itu nggak selesai-selesai. Yang ada malah pasangan kamu menyalahkan kamu, dan kamu pun juga sudah capek dijadikan objek kesalahan terus-menerus. Oke, seperti itu gambaran buat kamu yang punya zodiak Capricorn di hari Minggu tanggal 15 November tahun 2020. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Capricorn saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Aquarius. Di sini ada kartu The Star dan kemudian di sini ada kartu Knight of Wands. Oke, perlahan-lahan di sini kamu sudah mulai menyadari seperti logo zodiakmu yang membawa air. Artinya apa? Kamu sudah cukup memahami bahwa kehidupan kamu ini harus didasari dengan sebuah kedamaian. Kedamaian yang seperti apa? Kedamaian di dalam hal apapun. Maksudnya bagaimana? Seperti ini. 1. Masalah itu jelas ada. Masalah itu apakah sudah terselesaikan semuanya? Jelas belum. Tetapi di sini kamu harus bisa mendamaikan diri kamu terlebih dahulu. Dengan apa? Dengan mencari sumber kehidupan. Nah, sumber kehidupan itu apa di dunia ini? Yaitu air. Air adalah sumber kehidupan. Nah, seperti itu juga diri kamu. Kamu memerlukan sumber yang bisa menghidupkan kamu. Nah, apa yang bisa menghidupkan kamu? Tentunya nyawa. Ketika nyawa tidak ada, tentu kamu nggak hidup. Tetapi bukan itu maksudnya.
Yang menjadikan sumber kehidupan kamu adalah bagaimana segala bentuk kebutuhan-kebutuhan kamu bisa tercukupi. Dan di hari Minggu ini memang kamu sedang berusaha keras daripada sisi keuangan, supaya apa? Supaya kondisi keuangan kamu ini sedang pulih. Kamu sedang berusaha untuk memulihkan kondisi keuangan kamu untuk menghadapi hari Senin di tanggal 16 November tahun 2020 nanti sampai dengan akhir November 2020. Sehingga di sini kalau bisa saya katakan, Aquarius akan lebih terkonsentrasi untuk mencari pemasukan yang kaitannya dengan uang. Itu poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua, daripada segi usaha, Knight of Wands. Di sini Aquarius menyadari bahwa di bulan November dan di bulan Desember besok dia akan bekerja keras. Bagaimana caranya supaya di 2 bulan terakhir ini yang mungkin tinggal sekitar 40 hari lagi, di sini Aquarius akan berusaha supaya pekerjaannya itu tidak ada masalah. Makanya dia selalu menjaga kondusivitas daripada sisi pekerjaannya. Dan apabila Aquarius sedang berwirausaha atau berusaha, di sini sepertinya dia sedang terkonsentrasi bagaimana caranya untuk meningkatkan aktif income maupun pasif income daripada usahanya. Jadi nggak heran kenapa di bulan November dan di bulan Desember besok Aquarius akan mati-matian di dalam berusaha. Dan itu sangat bagus sekali. Seharusnya mati-matiannya itu bukan hanya di 2 bulan terakhir, tetapi nanti ketika menghadapi tahun 2021, sejak awal tahun kamu harus tancap gas untuk mencapai apa yang menjadi tujuan kamu. Dan kemudian yang terakhir, bicara soal masalah hubungan asmara, tentunya hubungan asmara bisa dikatakan cukup adem ayem. Karena apa? Karena kamu bisa menjadi sumber penghidupan bagi pada pasangan kamu. Maksudnya bagaimana? Maksudnya di dalam sebuah hubungan asmara, di sini kamu sangat pokok sekali. Kamu sangat memokoi hubungan asmara kamu. Artinya apa? Ketika hubungan asmara kamu ini ada permasalahan, kamu bisa menjadi the star. Yang artinya apa? Bisa menerangi masalah tersebut, kemudian menyelesaikan masalah tersebut. Dan di sini dengan pemikiran kamu yang dewasa, sekecil apapun masalah bisa langsung terselesaikan, dan sebesar apapun masalah kamu bisa mengecilkan dan kemudian bisa menghilangkan. Ini sangat baik sekali buat kamu yang punya zodiak Aquarius di hari Minggu tanggal 15 November tahun 2020. Pokoknya tetap semangat dan sukses selalu. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Aquarius, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Pisces. Di sini ada kartu King of Swords, oke, cukup bagus sekali. Dan kemudian di sini ada kartu Queen of Cup, yang artinya apa? Ada raja dan ada ratu. Seharusnya di sini hubungan asmara kamu itu seperti itu, bisa saling melengkapi, bisa saling mengayomi, bisa saling memahami. Tetapi kenyataannya hubungan kamu ini justru malah sebaliknya. Yang ada apa? Kamu itu merasa tertekan di dalam hubungan asmara kamu. Poin yang pertama di hari Minggu ini adalah kamu merasa tertekan di dalam hubungan asmara kamu. Kenapa kok saya katakan merasa tertekan? Di sini ketika ada masalah di dalam hubungan asmara kamu itu cenderung menyalahkan diri kamu sendiri. Padahal di sini bukan kamu yang salah, tetapi di sini kenapa kok kamu sering menyalahkan diri kamu sendiri? Karena kamu sudah cukup capek dengan segala bentuk konflik yang ada di dalam hubungan asmara kamu. Dan ini mungkin akan resonate dengan 30% zodiak Pisces daripada sisi hubungan asmara. Seandainya kamu kebalikannya, justru itu lebih baik. Kemudian selanjutnya, setelah hubungan asmara daripada segi usaha dan pekerjaan, di sini oke, pekerjaan dan usaha cukup lancar, pekerjaan dan usaha cukup bisa mendatangkan manfaat-manfaat yang cukup berarti buat diri kamu, termasuk daripada segi masalah keuangan. Karena apa? Ketika masalah keuangan itu lancar, tentunya di sini kamu akan bisa lebih bernafas lega. Karena apa? Ketika kamu tercukupi secara finansial, tercukupi secara materi, di sini beban kehidupan kamu bisa sedikitnya berkurang lah, walaupun berkurangnya itu tidak terlalu signifikan. Dan di hari Minggu ini, walaupun bisa dikatakan hari libur, tetapi daripada kondisi keuangan masih bisa dikatakan cukup terjamin sampai dengan hari ini. Begitu pula dengan masalah pekerjaan dan usaha, mungkin sebagian besar kamu libur, sehingga masalah pekerjaan dan masalah usaha tidak terlalu ada sebuah permasalahan. Dan yang terakhir, menyikapi masalah yang selama ini masih kamu pendam, apa yang harus kamu lakukan?
Waktu kamu di tahun 2020 ini sudah cukup terbatas. Tinggal 40-45 hari lagi akan selesai tahun 2020 ini. Tetapi kok sepertinya daripada masalah yang saat ini kamu hadapi masih belum bisa terkikis dengan maksimal. Artinya apa? Kamu berupaya, memang sudah berupaya, tetapi di sini kok sepertinya masalah itu masih belum menampakkan tanda-tanda untuk selesai. Tetapi di sini kamu harus terus berusaha, karena apa? Ketika kamu terus berusaha, maka kamu akan lebih banyak belajar bagaimana caranya untuk bisa menyelesaikan masalah-masalah yang saat ini sedang kamu hadapi. Dan tentunya sebelum akhir tahun 2020, saya doakan masalah kamu bisa segera terselesaikan. Oke, semangat terus buat kamu yang punya zodiak Pisces di hari Minggu tanggal 15 November tahun 2020. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Pisces, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Aries. Di sini ada kartu Knight of Cup dan kemudian di sebaliknya ada kartu Nine of Cup. Yang artinya apa? Buat kamu yang punya zodiak Aries, di sini kamu hidup itu mengikuti arus, kamu hidup mengikuti alurnya Tuhan seperti apa, kamu membawa kehidupan kamu itu seperti apa, kamu itu pasrah dan nurut. Nah, tetapi di sini kamu pasrah ini bukan sesuatu hal yang negatif, tetapi di sini kamu itu pasrah mengikuti alur karena kamu percaya bahwa Tuhan adalah sebaik-baiknya sutradara di dalam kehidupan kamu. Tuhan yang mengatur kehidupan kamu, Tuhan yang memberikan kamu hidup, Tuhan yang memberikan kamu nikmat, dan di sini kamu bisa menyadari hal itu. Sehingga apa? Knight of Cup yang artinya kamu mengikuti alur yang Tuhan tunjukkan kepada diri kamu. Bukan berarti pasrah terus menyerah begitu, tetapi di sini lebih cenderung mengikuti apa yang Tuhan berikan kepada diri kamu. Nah, di hari Minggu tanggal 15 November tahun 2020 ini, poin yang pertama adalah kamu harus bisa membuka lembaran baru. Maksudnya bagaimana? Ketika besok hari Senin tanggal 16 November tahun 2020, kamu harus bisa membuka biak lembaran baru di dalam kehidupan kamu. Artinya apa? Di sini kamu sudah berhasil melepaskan beban-beban yang membebani kamu. Nah, seharusnya ketika kamu sudah berhasil melepaskan beban tersebut, maka langkah kamu akan ringan dong tentunya. Nah, ketika langkah kamu ini akan ringan, maka kamu harus membuka lembaran baru di dalam kehidupan kamu untuk merencanakan apa yang akan kamu capai di masa depan, wabil khusus di tahun 2021. Karena apa? Ketika langkah kamu ini ringan, maka kamu akan lebih cepat untuk mencapai tujuan kamu. Tetapi sebaliknya, ketika langkah kamu ini berat, maka akan lebih lama. Nah, tentunya ketika langkah kamu ini ringan, maka kamu harus bisa segera menentukan Nine of Cup. Tujuan-tujuan apa yang akan kamu capai dalam waktu dekat ini, khususnya untuk tahun 2021. Dan di sini kalau bisa saya katakan yang paling utama itu ada 3. Yang pertama adalah masalah kebahagiaan kamu. Ketika kamu sudah berhasil melepaskan hal-hal yang membebani kamu, tentunya kamu ingin mendapatkan kebahagiaan, dan di sini kebahagiaan kamu secara batin maupun secara pikiran itu menjadi prioritas utama kamu, yaitu kebahagiaan kamu. Kemudian yang kedua, daripada segi keuangan, kamu menyadari usia kamu semakin hari semakin bertambah, dan tentunya kamu harus punya investasi untuk masa depan kamu. Dan tentunya di sini kamu sedang berupaya, sedang bekerja bagaimana caranya supaya kondisi keuangan kamu bisa meningkat berkali-kali lipat. Dan tentunya di sini kamu sudah cukup berhasil. Karena apa? Karena kamu fokus untuk pekerjaan kamu, walaupun di tempat kerja kamu ada orang-orang yang bermuka dua yang sengaja ingin menjatuhkan kamu, tetapi kamu masih tetap kokoh berdiri. Dan kemudian daripada segi usaha juga demikian, kamu fokus terkonsentrasi untuk bagaimana caranya usaha kamu terus berkembang dan terus berkembang. Sehingga apa? Sehingga mendatangkan impact yang cukup positif daripada sisi keuangan kamu. Dan yang terakhir, bicara soal masalah hubungan asmara, di sini saya khususkan buat yang sudah punya pasangan. Di sini hubungan asmara kamu sebenarnya sebagian besar Aries dalam kondisi yang cukup aman. Maksudnya apa? Di hari Minggu tanggal 15 November tahun 2020 ini, hubungan asmara kamu sebenarnya cenderung aman dan tidak terlalu ada masalah. Tetapi di sini pasangan kamu sepertinya ada masalahnya tersendiri. Tetapi di sini pasangan kamu sepertinya kok enggan untuk bercerita kepada kamu. Ya sudah, ketika dia seperti itu, biarkan dia seperti itu dulu. Jangan terlalu dipaksa dan kamu jangan
terlalu kepo. Karena apa? Ketika kamu terlalu kepo, malah nanti akan menciptakan eskalasi permasalahan yang baru di dalam kehidupan kamu. Oke? Pokoknya tetap selalu semangat dan sukses selalu buat kamu yang punya zodiak Aries di hari Minggu tanggal 15 November tahun 2020. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Aries, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Taurus. Di sini ada kartu Six of Cup dan kemudian di sini ada kartu Eight of Cup. Artinya apa? Di sini buat kamu yang punya zodiak Taurus. Tentunya di akhir tahun 2020 seperti yang sudah saya sampaikan, ramalan zodiaknya akan mendapatkan rezeki yang melimpah di bulan Desember. Salah satunya adalah zodiak Taurus. Dan di sini memang di tahun 2020 akhir, di bulan November dan di bulan Desember, kamu bisa mendapatkan apa yang kamu inginkan. Maksudnya bagaimana? Di 2 bulan terakhir secara kondisi keuangan itu jauh lebih baik dibandingkan 10 bulan yang lalu. Artinya apa? Artinya di bulan November dan di bulan Desember, uang kamu ini sebagian besar sudah kembali. Uang kamu sebagian besar sudah mulai masuk ke dalam tabungan kamu. Tetapi di sini apakah kamu bisa menabung? Semua tergantung kepada diri kamu. Uang masuk itu banyak, tetapi di sini pengeluaran juga harus bisa kamu perhatikan lagi. Artinya apa? Ketika pemasukan itu cukup lancar, pemasukan cukup banyak, di sini pengeluaran kamu juga harus bisa kamu minimalkan. Jangan malah kamu samakan. Karena apa? Ketika kamu samakan antara pemasukan dengan pengeluaran, maka ini akan sama saja. Tetapi di sini kamu sudah cukup luar biasa. Karena apa? Kamu tahu mana yang menjadi prioritas daripada sisi keuangan kamu. Dan di sini di bulan November pertengahan kamu sudah cukup baik sekali. Karena apa? Kamu lebih bisa menghargai uang. Maksudnya bagaimana? Kamu bisa menghargai apa yang kamu miliki sehingga kamu tidak mudah untuk melepaskan. Nah, kondisi keuangan kamu juga demikian. Kamu menyadari bahwa kamu ini mencari rezeki, kamu mencari nafkah itu juga dengan kerja keras, dengan kerja yang cukup maksimal. Sehingga apa? Sehingga di sini kalau bisa saya katakan kamu tidak mudah untuk mengeluarkan uang dengan cuma-cuma. Itu poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua, daripada urusan pekerjaan dan usaha di hari Minggu ini sepertinya masih cukup flat, masih cukup datar. Sehingga apa? Sehingga di sini kalau bisa saya katakan pekerjaan dan usaha kamu masih dalam kondisi yang aman karena sebagian besar mungkin kamu dalam hari libur. Dan kemudian untuk masalah hubungan asmara bagaimana? Untuk masalah hubungan asmara, di sini mungkin kamu dan pasangan sedang sama-sama mengupayakan. Kamu dan pasangan sama-sama sedang berusaha. Maksudnya seperti ini. Kamu dan pasangan itu sama-sama dalam fase saling memperjuangkan. Kamu memperjuangkan pasangan kamu dan pasangan kamu memperjuangkan kamu. Ya sudah, ini sudah dalam kondisi yang bagus. Ketika keduanya sama-sama saling memperjuangkan, tentunya tinggal mencapai apa yang menjadi harapan. Dan saya doakan dalam waktu dekat ini tujuan kamu dengan pasangan kamu bisa segera tercapai. Oke, pokoknya tetap selalu semangat dan sukses selalu buat kamu yang punya zodiak Taurus di hari Minggu tanggal 15 November tahun 2020. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Taurus, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Gemini. Di sini ada kartu Seven of Wands. Dan kemudian di sebaliknya ada kartu Two of Pentacles. Yang pertama, di sini kerja keras kamu daripada segi pekerjaan, daripada segi usaha, di sini sepertinya sudah mulai menampakkan hasil yang cukup maksimal. Artinya apa? Artinya di sini kerja keras kamu selama 15 hari di bulan November tahun 2020 ini sudah mulai menampakkan hasil yang cukup bagus. Yang pertama adalah daripada kondisi keuangan kamu. Kerja keras kamu di dalam pekerjaan, kerja keras kamu di dalam usaha, sepertinya sudah mulai memperbaiki daripada kondisi finansial kamu. Sehingga apa? Di pertengahan bulan November tahun 2020 ini, kondisi keuangan kamu cukup stabil. Kamu bisa menyeimbangkan cash flow yang ada di dalam keuangan kamu. Kamu bisa membedakan mana pengeluaran yang harus dilakukan dan mana pengeluaran yang harus ditahan terlebih dahulu. Dan ini sangat luar biasa sekali ketika kamu bisa memanage keuangan dengan cukup bagus. Itu poin yang pertama daripada segi keuangan dan poin daripada segi pekerjaan dan usaha kamu. Tetapi di sini sayangnya adalah ketika di dalam kondisi hubungan asmara sepertinya hari ini tidak terlalu bagus buat kamu yang punya zodiak Gemini bagi sebagian besar. Karena apa? Karena di sini sepertinya kok kamu sangat mudah
sangat mudah untuk tersulut secara emosi. Dan di sini memang emosi itu penyebabnya bukan diri kamu, tetapi penyebabnya adalah pasangan kamu. Kalau kamu nggak dipancing emosi, tentunya kamu juga tidak akan tersulut emosinya. Tetapi di sini ternyata pasangan kamu yang menyulut emosi kamu. Dan di sini ketika kamu emosi, ya Gemini seperti itulah. Ketika emosi, dia tidak mengenal dirinya sendiri. Dia itu seperti menjadi orang lain. Nah, ini yang berbahaya. Jadi Gemini ini jangan sampai emosi. Karena apa? Ketika Gemini emosi, maka dia tidak menjadi dirinya yang seutuhnya. Sehingga terkadang omongannya terlalu frontal, omongannya terlalu tidak terkendali. Itu adalah sesuatu yang wajar. Karena apa? Gemini ini orangnya sabar sebenarnya, tetapi ketika dia tersulut secara emosi, maka dia akan meletup-letup. Walaupun pada akhirnya nanti ketika mereda, dia akan menyesal sendiri karena telah emosi. Nah, seharusnya di sini pasangan kamu itu bisa mengerti kondisinya seperti apa. Jangan malah memancing emosi daripada zodiak Gemini ini sendiri. Zodiak Gemini ini cukup memendam emosi gitu loh. Jadi ketika dia dipancing oleh pasangannya untuk emosi, dia mungkin bisa memendam, tetapi dia juga butuh pelampiasan. Nah, ketika terus-menerus dipancing secara emosi, maka sekalian saja diluapkan, meletup-letup seperti itu. Dan ini yang akan menjadikan dampak yang berbahaya. Jangan sampai hal ini terjadi daripada sisi hubungan asmara kamu. Oke? Tetap selalu semangat dan sukses selalu buat kamu yang punya zodiak Gemini. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Gemini, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Cancer. Di sini ada kartu Four of Swords dan kemudian di sebaliknya ada kartu Wheel of the Year. Ada sisi negatif, ada sisi yang positif. Sisi positifnya apa? Sisi positifnya yang pertama adalah daripada segi keuangan, di sini kamu cukup stabil dan cukup lancar. Sehingga apa? Sehingga segala macam kebutuhan, segala macam hal-hal yang harus kamu penuhi dengan uang di sini bisa tercukupi dengan sangat baik. Itu poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua adalah daripada segi pekerjaan. Buat kamu yang bekerja, daripada sisi pekerjaan mungkin orientasi kamu sudah berada di hari Senin, tetapi di sini di hari Minggu kamu pengen rehat sejenak. Karena apa? Kamu pengen merilekskan, mengendorkan urat syaraf yang ada di dalam diri kamu, sehingga di hari Minggu ini kamu pengen santai daripada segala bentuk pekerjaan kamu. Tetapi buat kamu yang berwirausaha, di hari Minggu kamu tidak bisa bersantai. Karena apa? Karena di hari Minggu harus ada beberapa hal yang harus kamu pikirkan. Bagaimana caranya supaya usaha kamu ini bisa berkembang. Jadi berbeda dengan Cancer yang bekerja. Kalau Cancer yang berwirausaha, di sini sepertinya kamu tidak bisa bersantai karena kamu terus memikirkan bagaimana caranya supaya usaha kamu ini bisa berkembang. Dan kemudian poin yang terakhir di sini kalau bisa saya katakan lebih cenderung menjurus kepada hubungan asmara kamu dengan implementasi kartu Four of Swords, yang artinya apa? Di sini sepertinya kamu ada sebuah kesulitan. Nah, kesulitannya itu apa? Kamu itu sulit mengungkapkan pendapat. Jadi ketika kamu disakiti oleh pasangan kamu akan mencoba sekuat tenaga untuk menahan rasa sakit itu. Nah, pertanyaannya adalah apakah kamu tahan? Ketika rasa sakit itu kamu tahan terus-menerus? Tidak kan? Tentunya kamu tidak mau kan disakiti terus-menerus. Nah, di sini kamu sepertinya dalam kondisi yang sulit untuk mengungkapkan pendapat. Sehingga apa? Sehingga ketika sakit kamu tahan, sakit kamu tahan, sakit kamu tahan, dan kamu nggak bisa untuk mengungkapkan sebenarnya apa yang kamu rasakan. Nah, hal ini yang sebenarnya bisa memicu penyakit yang ada di dalam diri kamu. Sebenarnya kenapa sih kok pikiran kamu ini kemana-mana, pikiran kamu ini kok seakan-akan tidak fokus? Ya karena itu tadi, kamu sulit untuk mengungkapkan pendapat. Ketika pasangan kamu nyakitin pun kamu cenderung legowo untuk menerima. Ini adalah sebuah kesalahan sebenarnya. Karena apa? Ketika kamu disakiti seharusnya kamu bisa berontak. Tetapi di sini sepertinya di hari Minggu ini kamu cukup melempem. Capit kamu itu tidak kamu gunakan sebagaimana mestinya. Sehingga apa? Kamu jadi kepiting yang lembek, kayak kepiting dikukus itu lembek dagingnya. Nah, itu adalah gambaran kamu di hari Minggu ini. Seharusnya kamu itu bisa menjadi kepiting yang merdeka, kepiting yang bebas, kepiting yang bisa mengekspresikan apa yang dirasa
memaksakan, jangan hanya ikhlas menerima pasrah. Itu bukan kepiting yang sebenarnya. Kamu hanya kepiting kukus atau kepiting rebus dengan daging yang lunak. Jangan mau seperti itu. Oke? Tetap selalu semangat dan sukses selalu buat kamu yang punya zodiak Cancer di hari Minggu tanggal 15 November tahun 2020. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Cancer saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Leo. Di sini ada kartu Six of Wands dan kemudian di sebaliknya ada kartu Three of Pentacles. Ada 3 tujuan pokok kamu di pertengahan bulan November tahun 2020 ini. Nah, sebelum kita membahas ketiga tujuan pokok, di sini kita lihat dulu Leo ini seperti apa sih secara keseluruhan di hari Minggu sampai dengan hari Minggu depan, 1 minggu ke depan. Di sini sepertinya memang kamu terbiasa melakukan segala bentuk sesuatunya itu seorang diri. Nah, ketika kamu terbiasa melakukan segala sesuatunya ini seorang diri, maka apa yang terjadi? Kamu akan mudah stres. Nah, kenapa kok kamu mudah stres? Yo, karena kamu itu bingung harus bercerita sama siapa. Kan kamu orangnya cenderung tertutup. Ketika ada masalah, kamu pendam sendiri, seolah-olah kamu bisa menyelesaikan semuanya. Sehingga apa? Sehingga di sini kalau bisa saya katakan, kamu harus bisa menjaga kewarasan kamu. Jangan sampai stres. Kamu harus bisa menjaga kamu itu tetap waras. Nah, caranya untuk menjaga tetap waras itu bagaimana? Yang pertama adalah kamu harus punya waktu untuk diri kamu sendiri. Waktu untuk diri kamu itu mengintrospeksi, waktu untuk diri kamu itu mengevaluasi, dan waktu untuk diri kamu itu bisa bermuhasabah diri. Dan kemudian yang kedua, kamu bisa fokus terhadap diri kamu sendiri. Kamu harus punya sudut pandang yang mana? Sudut pandang yang cukup bisa menjadikan kamu itu bisa mengambil keputusan yang tepat. Dan kemudian yang ketiga, ketika kamu capek ya istirahat dulu lah. Istirahat dulu, kemudian nanti ketika sudah oke, lanjutkan lagi. Jangan kamu capek, malah kamu paksakan. Karena apa? Ketika kamu capek dan kamu terlalu memaksakan, maka ini nanti akan menjadi hal yang tidak terlalu bagus bagi kehidupan kamu. Maka dari itu ketika capek ya istirahat dulu, jangan terlalu dipaksakan. Karena ketika terlalu dipaksakan, ini nanti malah akan menjadi bahaya bagi diri kamu. Nah, kemudian 3 tujuan pokoknya ini apa? Yang pertama adalah masalah keuangan. Masalah keuangan di sini kamu sedang berusaha untuk memulihkan keuangan kamu. Makanya nggak heran di hari Minggu ini sampai dengan minggu depan kamu akan mengencangkan ikat pinggang dengan segala bentuk pengeluaran. Atau alias kamu sedang irit-irit seirit-iritnya. Kemudian yang kedua daripada urusan usaha dan pekerjaan. Kamu menyadari memang pekerjaan dan usaha ada masalah. Tetapi di sini kamu bagaimana caranya supaya bisa mengelola masalah itu tidak semakin membesar dan cenderung bisa kamu selesaikan. Dan yang ketiga, daripada sisi hubungan asmara, sepertinya kamu cenderung menutup diri. Nah, ketika kamu menutup diri seperti yang saya sampaikan tadi, semuanya kamu lakukan sendiri. Semua kamu lakukan seorang diri, seolah-olah kamu itu bisa melakukan semuanya. Nah, seharusnya di dalam hubungan asmara, kamu itu bisa lebih banyak melibatkan pasangan kamu. Maksudnya melibatkan itu seperti apa? Yang pertama, pasangan kamu harus bisa menjadi pendengar dan pemberi solusi bagi masalah kamu. Nah, ketika pasangan kamu sudah bisa menjadi pendengar dan pemberi solusi, maka kamu juga harus terbuka untuk bisa menceritakan yang sebenarnya dan sejujur-jujurnya. Alias jangan ada yang ditutup-tutupi daripada masalah kamu. Nah, ketika hal itu terjadi, tentunya nanti kedepannya akan enak. Dan ketika kedepannya akan enak, yang pasti adalah kamu akan lebih merasa nyaman untuk tidak stres dan bisa kembali waras. Oke, salam waras buat kamu yang punya zodiak Leo. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Leo, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Virgo. Di sini ada kartu Four of Wands dan kemudian di sini ada kartu apakah Virgo akan bahagia. Ketika kartu ini positif, berarti Virgo akan bahagia. Tetapi jika kartu ini negatif, maka dia akan tetap dalam kondisi yang sama. Dan sepertinya sedang dalam kondisi berupaya. Oke, seperti apa? Yang pertama, di sini Virgo sudah cukup bagus, yaitu kamu bisa melepaskan segala bentuk beban-beban yang selama ini membebani kamu. Nah, ini sangat baik sekali bagi kehidupan kamu karena apa? Ketika kamu bisa lebih melepaskan beban kamu, maka kamu akan mendapatkan kebahagiaan kamu atau setidaknya kamu selangkah lebih dekat dengan kebahagiaan kamu. Dan di sini poin yang kedua adalah di dalam urusan pekerjaan, di dalam urusan usaha, usahakan jangan terlalu khawatir.
Karena apa? Selama ini kenapa kok kamu nggak maju-maju? Karena kamu terlalu khawatir, sehingga kamu terlalu membatasi diri kamu. Nah, ketika kamu terlalu membatasi diri kamu, maka kamu tidak bisa keluar daripada zona nyaman kamu. Sehingga apa? Sehingga kamu stagnan di situ-situ aja. Sehingga di sini di pertengahan bulan November dan menjelang akhir tahun 2020, buat kamu yang punya zodiak Virgo, yang harus kamu lakukan adalah kamu harus percaya dengan kemampuan diri kamu sendiri. Artinya apa? Ketika kamu percaya dengan kemampuan diri kamu sendiri, maka kamu akan lebih cepat lagi untuk mencapai kebahagiaan kamu. Nah, masalah yang kamu hadapi di pertengahan bulan November sampai dengan 1 minggu ke depan, di sini sepertinya ada masalah keuangan. Masalah keuangan walaupun bisa dikatakan secara pemasukan cukup ada perbaikan, tetapi di sini pengeluarannya itu yang tidak bisa kamu kontrol. Nah, ketika pengeluaran itu tidak bisa kamu kontrol, maka kamu apa yang harus kamu lakukan? Kamu harus bekerja lebih giat lagi bagaimana caranya untuk bisa meningkatkan daripada sisi pemasukan. Ketika pengeluaran tidak bisa kamu kendalikan, maka kamu juga harus bisa meningkatkan pemasukan. Kalau kamu tidak bisa mengencangkan ikat pinggang untuk mengurangi pengeluaran, maka yang harus kamu lakukan adalah memperbanyak pemasukan. Itu poin yang pertama. Kemudian poin yang terakhir untuk masalah hubungan asmara, ketika kamu pengen bahagia. Ketika kamu pengen bahagia, maka kamu juga harus mencari pasangan yang bisa membahagiakan kamu. Apakah pasangan kamu selama ini membahagiakan kamu? Nah, jawabannya ada di dalam diri kamu sendiri. Yang seharusnya hubungan asmara itu kan sama-sama saling mengupayakan, sama-sama saling berusaha, dan sama-sama saling membahagiakan. Bukan malah kamu yang berjuang sendirian, kemudian pasangan kamu itu seenak jidatnya sendiri dan hanya memanfaatkan kamu dalam kondisi tertentu. Kamu nggak bisa seperti itu. Yang seharusnya terjadi adalah ketika keduanya punya niat yang serius, maka pasangan kamu tidak akan seperti itu, tidak akan menyakiti kamu secara berlebihan. Memang terkadang kita tidak bisa kontrol perkataan kita, tidak bisa kontrol perbuatan kita, tetapi kita bisa membatasi diri kita. Maksudnya membatasi diri kita itu apa? Membatasi diri kita dengan hal-hal yang menyakitkan. Artinya jangan sampai kita itu terjebak di dalam situasi yang terus-menerus menyakitkan. Nah, hubungan asmara kamu sepertinya itu lebih banyak rasa sakitnya dibandingkan kebahagiaan yang ada di dalam kehidupan kamu. Sehingga apa? Sehingga kamu sampai dengan saat ini bertanya-tanya, kapan sih Virgo akan bahagia? Kapan sih Virgo akan bahagia? Nah, sekali lagi saya akan menjawab, kapan Virgo akan bahagia? Jawabannya ada di dalam diri kamu sendiri. Apakah diri kamu ini akan segera mencapai kebahagiaan kamu, atau justru kamu masih tetap bertahan di dalam kondisi yang terus-menerus menyakitkan di dalam kehidupan kamu. Kamu seharusnya bisa bahagia, tetapi di sini karena kamu masih belum bisa melepaskan sesuatu yang menyakitkan, maka di sini kamu cenderung tidak bahagia. Oke? Pokoknya tetap selalu semangat. Saya doakan buat kamu yang punya zodiak Virgo bisa segera menemui kebahagiaan kamu. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Virgo, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Libra. Di sini ada kartu The Emperor. Dan kemudian di sebaliknya ada kartu Queen of Wands. Oke, buat kamu yang punya zodiak Libra, di sini sangat baik sekali. Karena apa? Kerja keras yang saat ini kamu lakukan atau perlu kamu lakukan ini sangat luar biasa sekali. Karena apa? Di sini kamu sudah cukup bagus daripada sisi usaha kamu di dalam hal apapun menyelesaikan masalah dan di dalam urusan yang lainnya. Karena apa? Kamu di sini kamu pasrah dengan Tuhan, pasrah tapi percaya. Maksudnya apa? Kamu melakukan yang terbaik yang kamu bisa, selebihnya kamu serahkan kepada Tuhan. Di sini kamu sangat bagus sekali di dalam hal itu. Karena apa? Selalu mengandalkan Tuhan di dalam urusan apapun. Sehingga apa? Sehingga langkah kaki kamu di pertengahan bulan November tahun 2020 ini cukup terasa ringan. Nah, tetapi ketika ada sesuatu yang tidak sesuai harapan, di sini kamu juga masih bisa berpikir positif. Artinya apa? Artinya di sini memang kamu harus mencoba lagi. Sama seperti halnya kamu menggosok kupon undian di minuman itu. Coba lagi sampai akhirnya kamu dapat hadiah. Walaupun hadiahnya cuma 500 perak. Nah, sama seperti itu juga usaha kamu. Kamu ketika gagal bisa coba lagi. Ketika gagal coba lagi. Dan kamu lihat dari bulan September, bulan
bulan Oktober, bulan kelahiran kamu, sampai bulan November, kamu terus-menerus mencoba. Dan apa hasilnya? Masalah-masalah kamu sudah bisa terselesaikan. Nah, ini yang harus kamu pahami, ini yang harus bisa kamu syukuri. Dan kemudian di hari Minggu tanggal 15 November tahun 2020 ini, masalah tentunya masih ada. Tetapi di sini kamu terus-menerus mencoba sampai akhirnya kamu akan menyelesaikan masalah tersebut. Dan masalah ini akan bertahan sampai dengan akhir tahun 2020, tetapi dengan kegigihan kamu yang terus mencoba, dan mencoba, masalah ini saya yakin akan segera terselesaikan. Dan kemudian poin yang selanjutnya daripada masalah keuangan, di sini sangat baik sekali. Kenapa saya katakan demikian? Karena yang pertama, kamu bisa menyadari bahwa di bulan November ini keuangan kamu jauh lebih baik. Ada peningkatan-peningkatan yang nyata dari bulan September, bulan Oktober sampai dengan bulan November. Di sini ada peningkatan-peningkatan yang cukup bagus daripada sisi keuangan kamu. Nah, tetapi di sini memang kalau daripada segi pengeluaran, memang ada beberapa pengeluaran yang tidak terduga. Tetapi sejauh ini kamu masih bisa mengimplementasikan keuangan kamu dengan cukup baik. Sehingga apa? Pengeluaran yang tidak terduga itu sejauh ini di hari Minggu 15 November tahun 2020 tidak terlalu menjadikan beban permasalahan. Dan yang terakhir, bicara soal masalah hubungan asmara antara kamu dengan pasangan, di sini sepertinya masih bisa sama-sama satu pemikiran. Walaupun terkadang ada masalah, tetapi karena bisa menyatukan pemikiran, di sini kamu cenderung aman daripada sisi hubungan asmara kamu di hari Minggu tanggal 15 November tahun 2020 ini. Pokoknya tetap selalu semangat dan tetap harus seimbang secara timbangan kamu. Jangan sampai timbangan kamu itu berat sebelah. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Libra. Dan selanjutnya setelah zodiak Libra, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Scorpio. Untuk kamu yang punya zodiak Scorpio, di sini ada kartu The Empress dan kemudian di sebaliknya ada kartu Nine of Pentacles. Oke, setelah mengalami penurunan daripada segi keuangan kamu, di sini perlahan-lahan secara kondisi finansial mulai menapak sedikit demi sedikit. Nah, di sini sayangnya adalah ketika di bulan September yang lalu ada penurunan, kamu bisa langsung meningkatkan secara drastis. Tetapi di bulan November tahun 2020 ini, ketika ada penurunan daripada segi finansial kamu, untuk memulihkan kondisi keuangan kamu seperti semula, sepertinya memang harus pelan-pelan. Karena apa? Karena di sini memang kamu ada dalam situasi yang tidak terlalu pasti, tidak ada kepastian daripada sisi pekerjaan, tidak ada kepastian juga daripada sisi usaha kamu. Sehingga apa? Sehingga ketidakpastian tersebut membuat kamu itu panik, membuat kamu itu bingung dan cenderung emosi secara negatif. Padahal di sini kalau kamu bisa berpikir lebih lagi atau out of the box, bahasanya seperti itu, daripada kamu fokus pada hal-hal yang tidak bisa kamu kendalikan, lebih baik kamu tuh fokus pada hal-hal yang bisa kamu kendalikan. Memang di sini daripada segi pekerjaan tidak ada kepastian. Nah, ketika pekerjaan kamu ini tidak ada kepastian, kenapa kamu tidak memikirkan untuk berwirausaha sendiri? Walaupun memang di sini di awal-awal ketika kamu berwirausaha ini cukup berat, tetapi kamu ada suatu track yang cukup bagus. Apalagi di tahun 2021 nanti. Apalagi kamu pengen berwirausaha, tentunya ini adalah tahun yang bagus, tahun 2021, tahun kerbau logam. Tentunya di sini kamu akan baik sekali ketika berwirausaha. Nah, pertanyaannya adalah, kamu pengen atau enggak berwirausaha? Kalau kamu pengen, segera dipikirkan dari sekarang untuk diimplementasikan di tahun 2021. Dan kemudian untuk masalah usaha di tahun ini sepertinya memang cukup datar-datar saja, cukup flat, tidak ada sesuatu yang cukup membahagiakan memang daripada segi usaha. Tetapi di tahun 2021 nanti, di tahun kerbau logam, tentunya secara usaha kamu akan ada peningkatan. Jadi di 2 bulan terakhir ini kamu akan bertahan di dalam situasi yang mungkin tidak terlalu pasti. Nah, di sini kamu harus bersabar, harus tetap semangat
supaya apa? Situasi yang penuh dengan ketidakpastian ini bisa segera berlalu. Dan kemudian yang terakhir untuk masalah hubungan asmara, sebenarnya hubungan asmara kamu juga bertahan di tengah situasi yang tidak pasti. Maksudnya bagaimana? Terkadang baik, aman, romantis, harmonis, tetapi juga terkadang ada masalah yang seharusnya nggak perlu dipermasalahkan. Nah, ini semua hanya tinggal pola kamu dengan pasangan saja. Pengen seperti apa hubungan asmara kamu? Seharusnya ketika ada masalah, ya bisa langsung segera diselesaikan. Oke, tetap selalu semangat dan sukses selalu buat kamu yang punya zodiak Scorpio di hari Minggu 15 November tahun 2020. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Scorpio, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Sagittarius. Di sini ada kartu The Chariot dan kemudian di sebaliknya ada kartu Nine of Swords. Yang artinya apa? Artinya di sini kamu itu ada sebuah keterpaksaan. Keterpaksaan dalam artian bagaimana? Kamu itu sering sekali disuruh senyum, bahagia, bersyukur, padahal di sini di dalam diri kamu ada sebuah kekacauan yang menjadi bagian daripada kekecewaan. Dan tentunya di sini daripada segi usaha, masalah utamanya ada di dalam segi usaha. Karena apa? Masalah usaha kamu sepertinya sempat kolaps dan saat ini sedang kamu bangunkan kembali. Nah, di sini ketika ada masalah, maka seharusnya bisa langsung segera kamu bereskan. Jangan malah dipendam dan lalu kamu pura-pura baik-baik saja. Jangan seperti itu. Maksudnya apa? Ketika di dalam urusan usaha terutama ada sebuah permasalahan, maka harus bisa segera kamu selesaikan. Jangan terlalu lama memendam masalah. Karena apa? Kalau kamu terlalu lama memendam masalah, tentunya ini akan menjadi sesuatu yang berbahaya bagi kehidupan kamu. Dan kemudian untuk masalah keuangan juga demikian. Ketika kamu memendam uang untuk kamu tabung itu bagus. Tetapi ketika kamu terlalu royal, terlalu mudah mengeluarkan uang, itu yang menjadi permasalahan. Nah, memendam masalah tidak boleh, tetapi memendam uang untuk kamu tabung itu sangat dianjurkan. Jadi lebih baik kamu itu memendam uang untuk investasi, untuk tabungan, itu sangat dianjurkan daripada malah kamu memendam masalah yang malah akan menjadikan beban bagi kehidupan kamu. Dan kemudian yang terakhir, kalau bicara soal masalah hubungan asmara antara kamu dengan pasangan, sebenarnya di hari Minggu ini cukup baik-baik saja ya. Walaupun memang ada sisi buruknya, ada juga sisi positifnya, The Chariot. Tetapi di sini lebih banyak sisi baiknya. Sisi buruknya apa? Sisi buruknya adalah ketika prasangka kamu itu masih terlalu kamu andalkan. Nah, selama kamu masih terlalu mengandalkan prasangka, tentunya ada beberapa sisi buruk yang akan terekspos. Tetapi di sini karakter Sagittarius itu kan terlalu mengedepankan prasangka, karena perasaannya itu terlalu sensitif, mudah merasa peka. Nah, ini yang terkadang memicu permasalahan yang seharusnya tidak perlu terjadi daripada sisi hubungan asmara kamu. Tetapi selebihnya di hari Minggu tanggal 15 November tahun 2020 kondisi kamu masih aman dan lancar jaya. Oke? Pokoknya tetap selalu semangat dan sukses selalu buat kamu yang punya zodiak Sagittarius di hari Minggu tanggal 15 November tahun 2020. Dan ini adalah ramalan zodiak di hari Minggu tanggal 15 November tahun 2020. Resonate tidak resonate semua tergantung kepada moon and rising kamu. Dan buat kamu yang mau bertanya silahkan tulis di komentar. Pasti secara real time saya akan menjawab semua komentar yang masuk. Dan yang sudah kirim pesan di Facebook, di Instagram, yang ini ya, Instagramnya @ramalan_zodiakmu, Facebooknya Zodiak Harian, dan yang sudah kirim nomor WhatsApp, sabar, semua pasti nanti akan saya jawab. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Jaya Jaya Wijayanti, Lebur Dining Pangastuti, Jaya Hadi Diningrat, Rahayu Rahayu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.